sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kuasanya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih pagi ini? Wah, luar biasa sehat ya adik-adik. Adik-adik, selamat hari Minggu. Dan seperti biasa di hari Minggu ini, kita bakal ngelakuin Bina Iman online. Nah yuk adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita, dan jangan lupa Alkitabnya ya. Gimana? Udah siap semua? Yuk kita lanjut Bina Iman online kita hari ini. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam acara Bina Iman. Mari sebelum kita memulai acara Bina Iman secara online ini, kita bersatu dalam Tuhan, membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu di sepanjang malam. Sehingga di pagi ini kami boleh bangun dari tidur dan mempersiapkan hati pikiran budi kami untuk mengikuti kegiatan Bina Iman secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh mengikuti kegiatan Bina Iman ini di rumah kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menyimak, menyimpan dalam hati, dan merenungkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat rahmat-Mu. Mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang baik kepada sesama kami, kepada orang tua kami, adik dan kakak kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang sungguh besar kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih kepadamu kini dan sepanjang masa. Bunda Maria, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Alkitabnya udah disiapin belum? Hari ini kita akan bersama-sama membaca kitab suci dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Udah disiapin kitab sucinya? Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19.
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus berkata pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu Yesus berkata kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia bertanya kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutilah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi. Masih bersama dengan Kak Diani. Tadi kita sudah bersama-sama membaca kitab suci dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Adik-adik masih ingat gak? Tadi Yesus bertanya kepada Simon Petrus banyak berapa kali? Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali. Nah, adik-adik mau tahu gak sih? Sebetulnya apa sih yang jadi topik bahasan dalam Injil hari ini? Injil hari ini mengajak kita membahas tentang sebuah tema, yaitu cinta kasih. Nah, adik-adik, dalam bacaan hari ini ingin menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang sangat mudah menyatakan cinta kasihnya, menyatakan bentuk perasaan sayangnya kepada orang-orang terdekatnya. Tetapi sangat sulit untuk menunjukkannya dalam perbuatan nyata. Contohnya gini, adik-adik bilang, mama aku sayang mama, papa aku sayang papa. Tapi kalau dibilangin sama mama papa, nggak nurut. Kalau disuruh sama mama papa, males. Nah, menurut adik-adik, cinta kasihnya sia-sia nggak sih kalau cuma melalui perkataan? Nah, adik-adik, itu juga tuh yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada kita, anak-anaknya, bahwa tidak cukup jika hanya mencintai seseorang melalui perkataan. Tetapi Tuhan Yesus juga ingin supaya kita menunjukkan cinta kasih kita kepada sesama melalui perbuatan nyata. Nah, adik-adik, kalimat Yesus yang tadi Yesus bilang, "Gembalakanlah dombaku," ketika Yesus berkata kepada Simon Petrus, itu bermaksud dan bertujuan supaya, yang tadi Kakak Dian bilang, tidak cukup hanya mengasihi dengan perkataan. Tapi kita juga harus menunjukkannya melalui perbuatan nyata. Nah, adik-adik yang kemarin sudah mengumpulkan tabungan APP, itu juga sudah menunjukkan kasihnya dalam perbuatan nyata. Yaitu adik-adik mau nih rela untuk menyisihkan sebagian uang jajannya, lalu ditabung, dan hasilnya dibagikan pada teman-teman kita yang membutuhkan di panti asuhan. Bahkan Dian mau acungin jempol nih untuk adik-adik yang sudah bersedia untuk menyisihkan uang jajannya dan membantu adik-adik kita yang membutuhkan. Nah, itu adalah satu bentuk nyata bahwa kita mengasihi sesama tidak hanya lewat kata-kata. Aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu, aku sayang sama kamu. Tetapi juga melalui perbuatan nyata. Gitu ya adik-adik. Jadi kalau misalnya menyatakan perasaan sayangnya ke mama papa, gak cukup hanya bilang, aku sayang mama, aku sayang papa. Tapi adik-adik juga harus mewujudkannya dalam tindakan nyata. Misalnya, kalau mama suruh kerjain PR, oke mama, aku kerjain sekarang. Wah, itu cinta kasih yang diwujud nyatakan dalam perbuatan nyata. Gitu ya adik-adik. Sekarang kita lanjut membuat aktivitas bersama dengan Ibu.
Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Bu Anas ya. Kali ini kita akan membuat dua aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah mewarnai. Aktivitas yang kedua membuat lampion. Untuk yang mewarnai, kalian pasti sudah pinter ya. Gak usah dikasih tahu cara-caranya. Tinggal nanti di bawahnya sini kalian bisa tuliskan ayah, ibu, kakak, adik, teman kalian yang kalian sayangi semua bisa ditulis di sini ya. Nah, untuk yang membuat lampion, kita siapkan dua bentuk hati begini. Dua bentuk hati ini kita potong. Bentuk hati yang pertama kita potong dari atas sampai tengah. Bentuk hati yang kedua dipotong dari bawah sampai tengah. Kemudian nanti dimasukkan. Nah, hasil potongannya seperti ini ya. Pertama dari atas ke bawah sampai ke tengah. Yang kedua dari tengah sampai ke bawah. Nah, kalian satukan menjadi seperti ini. Bentuknya menjadi lampion ya. Setelah jadi, kalian bisa menjahit benang di sini biar menyatu dan bisa digantung. Setelah itu, kalian bisa memberi tulisan di sini, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku mencintaimu Yesus. I love you Yesus juga bisa. Terserah kalian. Bisa kalian kreasikan sesuai dengan kalian inginkan ya. Contohnya seperti ini yang udah jadi. Nih. Aku cinta Yesus. I love you Yesus. Gampang kan ya? Nih, jadinya seperti ini ya. Oke. Selamat berkreasi. Jangan lupa ya kirimkan hasil karya kalian ke grup Bina Iman Gregorius. Selamat mencoba ya. Dadah. Love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dah dalam sungguh. Cintaku dah dalam sungguh. Makasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan sepanjang ibadah Bina Iman kami. Kami sudah selesai mengikuti ibadah Bina Iman dengan baik dan lancar. Kami dapat memuji dan memuliakan namamu. Tuhan, inilah persembahan terbaik kami yang kami berikan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya atas penyertaan-Mu, Tuhan yang sempurna di kehidupan kami. Tuhan, pertemukan kami di dalam ibadah Bina Iman agar kami dapat berkumpul dan bersatu lagi untuk memuji dan belajar akan kebenaran firman-Mu seluruh kehidupan kami.
kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Doa ini kami alaskan melalui perantaraan satu-satunya Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dika yang kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik. Wah, gak kerasa ya Bina Iman online kita hari ini udah selesai. Gimana tadi Bina Imannya? Pasti seru ya? Seru banget dong. Adik-adik, sekarang kan udah tanggal 1 Mei. Gereja Katolik itu memperingati bulan Mei sebagai bulan Maria. Nah, di bulan Maria ini kita diajak untuk berdoa rosario untuk menghormati Bunda Maria yang telah melahirkan Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk kita ikut serta berdoa rosario untuk menghormati Bunda Maria. Oh ya, aktivitasnya jangan lupa ya untuk difoto dan dikirim ke grup Bina Iman. Nah, sekian Bina Iman online kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dadah!